Perkenalkan, nama saya Carolina Vega Yunika Rantika dan nomor induk mahasiswa 216393. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kelayakan sebuah membuka usaha. Nah, di sini saya akan membuka usaha, yaitu usaha angkringan. Latar belakang membuka usaha angkringan ini karena angkringan merupakan kuliner khas tradisional Pulau Jawa dan dapat ditemukan di sekitar daerah Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Angkringan berasal dari bahasa Jawa yaitu angkring yang berarti alat dan tempat jualan makanan keliling yang pikulannya berbentuk melengkung ke atas. Di sini ada sebuah gerobak untuk menjual berbagai macam makanan dan minuman di pinggir jalan. Angkringan sampai sekarang masih ada dan dapat ditemui di berbagai pinggir jalan. Dengan menu sederhana, angkringan dikenal menjual makanan dengan harga yang super miring. Tidak salah jika banyak orang tertarik untuk menekuni usaha yang satu ini. Ada gambaran mengenai bagaimana angkringan atau konsep yang akan saya buat. Ini menjual kuliner tradisional dan makanan yang ditawarkan itu ada nasi kucing, nasi bakar, bakmi goreng, sayur capcay, sate-satean usus, telur, puyuh, bacem tahu, kepala ayam. Tujuan bisnis dan tujuan studi kelayakan proyek. Tujuan bisnis agar kuliner angkringan tetap terjaga dan menjadi solusi kuliner dengan budget murah dan dapat dinikmati semua kalangan dan dapat dikenal oleh turis mancanegara. Nah, tujuan studi kelayakan proyek yaitu pertama, mengetahui pasar potensial yang tersedia, mengetahui gambar potensi dari usaha yang akan dijalankan, dan yang ketiga, mengetahui peluang dan hambatan yang akan dihadapi. Aspek pemasaran, kebutuhan dan keinginan konsumen. Permintaan, adanya permintaan yang memang didukung dari masyarakat agar kuliner angkringan ini tetap terus berjalan, terutama bagi kalangan pengendara baik motor atau mobil, agar dapat makan dengan budget yang murah dan enak sehingga dapat menghemat pengeluaran mereka ketika melakukan perjalanan. Menawarkan makanan tradisional seperti nasi kuning, nasi sambal teri, capcay, bakmi, gorengan, nasi orek tempe, aneka gorengan, sate usus, wedang jahe, dan lain-lain. Dengan konsep gerobak, bukan kafe pada umumnya, usaha ini yang menduplikasi dari tempat adalah asalnya yaitu Pulau Jawa dengan menjajakan makanan ini dengan versi baru yaitu dengan adanya wifi, tempat makanan lesehan, dan tetap menjaga kebersihan. Segmentasi pasar, target pasar, dan positioning. Segmentasi pasar adalah pasar usaha ini adalah masyarakat semua kalangan, terutama para pengendara, anak kos, dan wisatawan. Targeting, pasar sasaran atau target dari angkringan mencakup segala usia, baik pelajar, sekolah menengah atas maupun mahasiswa. Karena pada saat ini banyak pelajar, khususnya mahasiswa yang terutama anak kos yang menghemat pengeluaran, dan para pengendara yang sedang melakukan pekerjaan. Nilai tambah dari produk ini yaitu harga yang murah dan terjangkau, mudah ditemukan karena berada di pinggir jalan dan dengan kualitas makanan yang bagus dan bersih, ditambah adanya fasilitas tunjangan seperti wifi dan lesehan. Struktur pasar, bentuk pasar untuk memasarkan produk ini, maka telah ditentukan tujuan pasar mana yang akan masuki yaitu pasar persaingan sempurna, karena usaha angkringan dijalankan oleh berbagai pihak selagi mereka mampu. Persaingan dan strategi pesaing. Namun hal yang harus diperhatikan ialah munculnya para pesaing di bidang hal kuliner dengan jenis produk yang sama. Saat ini biasa dikatakan saingan utama kami ialah warteg. Namun dalam masa mendatang bukan suatu hal yang tidak mungkin akan bermunculan bagi banyaknya pesaing. Dalam menghadapi para pesaing di masa mendatang, maka mulai dari sekarang harus terus melakukan riset terhadap inovasi produk yang diinginkan konsumen. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menjaga tingkat permintaan agar usaha ini tidak menurun. Ukuran pasar dalam usaha ini adalah ukuran secara waktu yaitu pasar jangka pendek. Angkringan masuk dalam jangka pendek karena pasar ini dilihat dari pemenuhan kebutuhan atau permintaan pasar. Ini dapat atau ada kesempatan untuk menambah volume komoditi yang diperdagangkan sesuai dengan permintaan, tetapi memiliki batas yang disesuaikan oleh kapasitas maksimum dan faktor produksi yang ada. Tim manajemen. Untuk masa percobaan kami mempekerjakan 3 pekerja sebagai pelayan, kasir, dan petugas kebersihan. Analisis produksi atau operasi. Analisis aspek produksi atau operasi ini terdiri dari 5 bagian yaitu lokasi operasi, volume operasi, mesin dan peralatan, bahan baku dan bahan penolong, dan yang terakhir adalah tenaga kerja dan layout. Lokasi operasi
Lokasi yang ideal untuk menjalankan sebuah kuliner ini adalah di tepi jalan raya. Mengapa demikian? Jalan raya hampir selalu dipenuhi kendaraan dan lalu lalang manusia, sehingga peluang untuk mendapatkan keuntungan sangatlah besar. Dengan jam buka setelah senja, juga perlu mengetahui lokasi mana saja yang mulai ramai saat hari sudah mulai petang. Ini perlu diperhatikan karena beberapa tempat hanya ramai pada pagi atau siang saja, sedangkan malam harinya sepi tanpa banyak aktivitas. Jelas lokasi seperti ini tidak akan menguntungkan untuk usaha dibuka. Yang kedua, volume operasi. Jumlah satuan produk yang dihasilkan selama satu hari memproduksi total jumlah makanan yaitu 25 porsi per jenis makanan, yaitu di angka ini tersedia 9 jenis makanan. Ini dilakukan setiap hari agar pendapatan yang dihasilkan stabil. Peralatan yang digunakan ada kompor gas, wajan untuk penggorengan, loyang untuk menaruh makanan yang sudah siap disajikan, alat panggang, alat dapur, piring rotan, sendok garpu, cangkir. Dan yang keempat ada bahan baku dan bahan penolong. Bahan utama yaitu beras, teri, cabai, tempe, bakmi, tepung terigu, tahu, wortel, kubis daging ayam, usus, ceker, ayam, kepala ayam, telur puyuh, jahe, bumbu dapur. Dan di sini bahan penolongnya yaitu ada kecap manis, saus sambal, susu, bumbu dapur, teh kopi, gula pasir, dan minyak goreng. Di sini ada rincian modal bahan yang terdiri dari bahan yang saya sebutkan di slide sebelumnya dengan total modal bahan ini senilai Rp348.500, dan di sampingnya ada rincian modal bahan penolong dengan total modalnya yaitu senilai Rp289.000. Kemudian di sini ada rincian modal untuk alat dengan total modalnya yaitu senilai Rp1.690.000, dan rincian modal perlengkapan yaitu senilai Rp3.935.000. Total modal yang diperlukan yaitu dari modal bahan penolong, modal alat, perlengkapan, sewa tempat per bulan, bayar wifi per bulan yaitu senilai Rp7.512.500. Nah, di sini ada perkiraan penjualan yaitu perkiraan penjual per hari yaitu 25 bungkus dikali 9 macam makanan dengan harga Rp2.500 per bungkus. Maka 225 dikali 2.500 yaitu Rp562.000 per hari. Perkiraan penjualan per bulan yaitu 750 bungkus per makanan dikali 9 sama dengan 675 bungkus per bulan dengan 9 varian makanan. Maka perkiraan penjualan per bulan yaitu 6.750 dikali 2.500 sama dengan Rp16.875.000 per bulan. Jadi untuk perkiraan penjualan per hari yaitu senilai Rp562, dan untuk per bulan yaitu jika di total semuanya senilai Rp16.875.000 dikali 30 hari kerja. Nah, keuntungan per bulan yang diperoleh yaitu keuntungan per bulan dikurangi modal keseluruhan, yaitu keuntungan per bulannya senilai Rp16.875.000 dikurangi modal keseluruhan di awal pembukaan yaitu senilai Rp7.512.500. Jadi keuntungan per bulan setelah dikurangi modal keseluruhan yaitu senilai Rp9.362.500. Maka keuntungan yang diperoleh dalam satu bulan sebesar di awal pembukaan yaitu senilai Rp9.362.500. Nah, untuk lama modal kembali ini yaitu dengan rumus lama kembali modal dengan jumlah modal keseluruhan yaitu Rp7.512.500 dibagi penjualan per hari yaitu senilai Rp562.000 sama dengan 13 hari. Maka modal bisa dikembalikan dalam kurun waktu 13 hari kerja dari keuntungan penjualan per hari senilai Rp562. Jumlah unit yang terjual. Jumlah unit yang harus dijual yaitu rumusnya penjualan per hari yaitu 225 bungkus dikali lama modal kembali yaitu 13 hari kerja. Maka jumlah unit yang harus dijual untuk kembalinya modal sejumlah 2.925 bungkus.
Nah, kesimpulannya, usaha kuliner memang dikenal sebagai usaha yang menjanjikan. Artinya, peluang untuk mendapatkan banyak keuntungan sangat besar. Misalnya dengan estimasi 30 orang yang datang ke angkringan dengan asumsi harga yang dibayarkan per orang sebesar 10.000. Maka setelah 30 hari atau 1 bulan, omset atau penghasilan kotor yang akan didapatkan adalah 9 juta. Dan usaha kuliner angkringan ini harus tetap dilestarikan sehingga menjadi suatu daya tarik yang dapat berkelanjutan dan bisa menjadi warisan budaya kuliner untuk generasi selanjutnya. Sekian dan terima kasih.